Bab 439. Saudaraku. Tak lama kemudian, Mileye dan anjing kaisar datang ke kamar dagang pusaka. Dan ketika mereka sampai di kamar dagang pusaka, seorang lelaki tua muncul di depan mereka. Orang ini, Mileye tahu, adalah lelaki tua yang bertarung dengannya dan anjing kaisar, yang juga ketua kamar dagang pusaka. Lelaki tua itu melirik Mileye, "Aku heran kenapa Tuan Muda Ye ada di sini. Bagaimana kamar dagang pusaka tidak tahu tentang Mileye dan anjing kaisar di sekte hantu?" Jadi ketika Mileye datang ke kamar dagang pusaka, dia langsung maju secara pribadi. Mileye tersenyum, "Senior, aku datang hanya untuk membeli sesuatu." Pria tua itu menatap Mileye, "Apakah kamu yakin tidak untuk mencuri?" Di samping, anjing kaisar tertawa terbahak-bahak. Mileye berkata dengan tegas, "Senior mungkin salah paham denganku. Aku, Mileye, jelas bukan orang seperti itu." Orang tua itu berkata dengan suara rendah, "Mileye, aku, kamar dagang pusaka, tidak punya apa-apa untuk dijual padamu, jadi pergilah." Mileye tersenyum, "Kalau begitu aku akan menjual sesuatu." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya, dan 11 harta tingkat suci muncul di depan lelaki tua itu. Melihat selusin harta tingkat suci ini, kelopak mata lelaki tua itu melompat. Dia melirik Mileye. Tak perlu dikatakan, ini pasti diperoleh Mileye setelah membunuh orang. Setelah hening sejenak, lelaki tua itu berkata, "Masuk dan bicaralah." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye mengikuti dengan anjing kaisar. Di dalam ruangan, pria tua itu melirik Mileye, "Apakah ada senjata peri?" Mileye berkata, "Ya." Orang tua itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi Mileye menggelengkan kepalanya, "Tapi aku tidak menjualnya." Peri, setelan dewa dan segel dunia, serta pedang energi spiritual di tubuhnya, semuanya adalah senjata peri, tapi kedua harta ini berguna baginya. Pria tua itu sedikit merenung, dan kemudian berkata, "Jika ada sesuatu yang tidak kamu butuhkan di masa depan dan ingin kamu jual, kamu bisa datang ke kamar dagang kami." Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah ada diskon?" Orang tua itu melirik Mileye, menjentikkan jarinya, dan sebuah kartu ungu mendarat di depan Mileye. "Ini kartu VIP ungu. Di kamar dagang pusaka, kami akan mengurangi biaya penanganan 5%. Sementara membeli barang di kamar dagang pusaka juga dapat menikmati diskon 20%. Mileye menyimpan kartu VIP ungu. "Berapa harga untuk 10 tingkat suci ini?" Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu tidak terburu-buru, kami dapat mengadakan pelelangan untuk kamu. Di pelelangan, 10 harta ini dapat dijual lebih tinggi harganya. Jika kamu sedang terburu-buru, kamar dagang pusaka juga dapat membeli dengan harga pasar." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Bisakah 10 harta ini diganti dengan pedang untukku?" "Pedang?" Orang tua itu menatap Mileye, "Apakah kamu ingin mengganti semuanya dengan pedang tingkat suci?" Mileye mengangguk. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Pedang suci itu jauh lebih berharga daripada harta karun tingkat suci lainnya. Menurut perkiraanku, harta karun 10 tingkat sucimu ini hanya bisa ditukar dengan paling banyak 9 pedang tingkat suci." Mileye mengangguk, "Boleh." Pria tua itu sedikit mengangguk, "Kalau begitu tolong tunggu sebentar, aku akan menyuruh seseorang menanganinya." Setelah mengatakan itu, dia akan pergi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Senior, ada satu hal lagi." Orang tua itu memandang Mileye, dan Mileye bertanya, "Aku tidak tahu seberapa besar bisnis kamu." Orang tua itu berkata dengan suara rendah,
Star Territory Weiyang, di setiap tempat yang makmur, ada kamar dagang pusaka. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku ingin meminta sedikit bantuan kepada senior. Orang tua itu sedikit waspada, bantuan apa? Mileye tersenyum, hanya sedikit bantuan, sungguh. Pria tua itu berbisik, ceritakan padaku tentang itu. Mileye berkata, senior seharusnya tahu bahwa aku berasal dari dunia Kincang, dan di dunia Kincang, aku memiliki beberapa teman, aku memiliki sesuatu yang ingin kubawa ke teman-teman aku, tetapi aku tidak bisa meninggalkan tempat ini saat ini, jadi aku ingin minta senior untuk mengirim seseorang ke sana. Pria tua itu melirik Mileye, hanya seperti ini. Mileye mengangguk, hanya begitu. Orang tua itu bertanya lagi, benarkah? Mulut Mileye berkedut sedikit, apa maksud lelaki tua ini? Tidak percaya pada dirinya. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata, jika hanya seperti ini, tidak ada masalah. Mileye menjentikkan jarinya, sebuah cincin penyimpanan terbang di depan lelaki tua itu. Lelaki tua itu meliriknya, dan di dalam cincin penyimpanan itu terdapat 50 juta kristal murni ungu. Orang tua itu menatap Mileye, dan Mileye berkata, 50 juta kristal murni ungu, minta senior untuk membantu aku mendapatkan pisau tingkat suci, cambuk tingkat suci dan membeli gulungan teknik seni bela diri tingkat suci, dan cambuk tingkat suci lainnya, dan juga membeli satu gulungan teknik pelatihan dan teknik seni bela diri tingkat suci, dan sisa kristal murni ungu, tolong diberikan kepada mereka. Lelaki tua itu melihat ke cincin penyimpanan di depannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia menatap Mileye. 50 juta kristal murni ungu bukanlah jumlah yang sedikit, apakah kamu benar-benar ingin memberikannya kepada orang lain? Mileye tersenyum dan berkata, mereka tidak lain adalah saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tidak tahu bahwa jika orang diberi banyak maka akan membuat orang jadi serakah? Jika kamu memberi begitu banyak sekaligus, kamu tidak takut. Mileye tersenyum kecil, mereka adalah sahabatku, sama seperti saudara kandung, mengerti? Faktanya, dia tidak pernah melupakan Bennett Mo dan yang lainnya. Bennett Mo dan yang lainnya berada di dunia Kincang, di mana sumber daya terbatas, dan promosi mereka pasti sangat lambat. Dan sekarang, dia kebetulan memiliki kemampuan, jadi dia secara alami ingin membantu mereka. Bakat Bennett Mo tidak buruk, dengan membantunya sedikit, Bennett Momo dan yang lainnya pasti akan bisa meningkat pesat, mungkin suatu hari, mereka akan bisa bertarung berdampingan lagi. Dalam kalimat sederhana, biarpun jadi kaya dan mulia, tetap tidak lupa. Orang tua itu berkata lagi, apakah kamu tidak takut aku akan menelan 50 juta kristal murni ungu milikmu? Mileye tersenyum dan berkata, jika ambisi senior hanya begini, juga tidak akan duduk di posisi ketua. Lelaki tua itu melirik Mileye, dia menyimpan cincin penyimpanan, aku akan menyuruh seseorang melakukannya, pedangmu akan ada di tanganmu malam ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di dalam kamar, Mileye duduk dengan tenang. Saat ini, di benaknya pernah memori, Jeffrey, Agnes Chi, Tango Tuoba, Nadia Jiang, Dot dan Nina Lian yang suka memegang pisau naga Azure. Orang yang akrab, lingkungan yang tidak dikenal. 2 jam kemudian, ketua kamar dagang pusaka muncul di depan Mileye. Dia melenturkan jarinya, dan sebuah cincin penyimpanan diletakkan di atas meja di depan Mileye. Di dalam cincin penyimpanan, 9 pedang tingkat suci. Mileye menyimpan cincin penyimpanan, selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, Mileye hendak pergi. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata,
apakah kamu akan pergi ke kota pengubur langit? Mileye berhenti, bagaimana kamu tahu? Lelaki tua itu berkata dengan lembut, bukan hanya kamar dagang pusaka yang tahu tentang itu, banyak kekuatan yang seharusnya sudah mengetahuinya. Mileye berkata, jangan bilang mereka tidak ingin aku pergi. Pria tua itu mencibir, bagaimana menurutmu? Mileye terdiam. Orang tua itu berkata, semoga perjalanan kamu lancar. Selain itu, jika kamu memperoleh sesuatu dari kota pengubur langit di masa depan, selamat datang di kamar dagang. Mileye tersenyum dan berkata, pasti. Dan tolong lakukan apa yang aku minta. Pria tua itu berbisik, jangan khawatir, barang-barang itu akan diserahkan kepada mereka dalam kondisi baik. Mileye melipat tinjunya, maaf merepotkan. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Orang tua itu melihat ke arah Mileye pergi, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Setelah Mileye meninggalkan kamar dagang pusaka, ia hendak menyembunyikan aura, namun terlambat karena beberapa kesadaran ilahi langsung menguncinya. Rupanya, diam-diam orang-orang ini tidak ingin dia pergi ke kota pengubur langit itu. Mileye melihat sekeliling dan berkata, tidak bisakah kalian semua membiarkanku hidup? Sekeliling tidak ada jawaban. Mileye tersenyum, lalu menatap anjing kaisar, bunuh. Anjing kaisar melompat langsung, dan saat berikutnya, jeritan kesakitan terdengar langsung di kejauhan, dan segera, para master dalam kegelapan mundur, tetapi dua kesadaran ilahi masih mengunci Mileye. Anjing kaisar kembali ke sisi Mileye dan menggelengkan kepalanya, ada dua orang lagi, aku tidak bisa merasakan keberadaan pihak lain. Mileye berkata dengan lembut, sepertinya mereka akan menghabiskan uang mereka untuk tidak membiarkan aku pergi ke kota pengubur langit. Anjing kaisar berkata, apakah kamu masih pergi? Mileye tersenyum, semakin mereka tidak membiarkan aku pergi, semakin aku akan pergi. Ayo. Setelah itu, dia dan anjing kaisar langsung menghilang di tempatnya, dan bahkan setelah keduanya meninggalkan kota, dua kesadaran ilahi masih mengunci Mileye. Di luar kota, Mileye tiba-tiba berkata, Senior anjing kaisar, biarkan aku duduk di atas tubuhmu. Kamu lebih cepat. Anjing kaisar berkata dengan marah, jangan mimpi. Mileye bingung, kenapa? Anjing kaisar memelototi Mileye, tidak ada yang pernah menunggangiku kecuali mantan ketua klan. Mileye berkata, semuanya ada pertama kalinya. Apakah kamu minta dihajar? Kalau tidak membiarkan aku duduk, bolehkah aku berbaring? Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan pukul orang. Di dalam kota Weiyang. Setelah kepergian Mileye, banyak master di kota juga pergi. Mileye seperti sepotong emas panas, dia diinginkan semuanya, tetapi pada takut rasa panasnya dan terlebih lagi tidak mau menyerah. Harta tingkat Xingji Xuanxiang. Ini bukan lagi artefak, ini adalah keberadaan di luar artefak apapun. Yang terpenting, Mileye sekarang tidak lain adalah alam energi perlindungan, itulah sebabnya semua orang tidak menyerah. Karena ada harapan, itu mungkin. Tentu saja, setelah berita tentang apa yang telah dilakukan Mileye di Sekte Hantu, beberapa kekuatan telah memilih keluar secara diam-diam. Tidak peduli seberapa bagus harta itu, jika tidak ada nyawa, itu semua omong kosong. Ada yang menyerah, ada yang tidak mau. Paviliun Baik Xiao. Di loteng, di lantai tertinggi, Dewi Bailey sedang duduk di dekat jendela. Dari posisinya, dia bisa melihat sebagian besar pemandangan kota Weiyang. Sesosok diam-diam muncul di belakang Dewi Bailey. Dewi Bailey berkata dengan suara rendah, bicaralah. Pria itu berkata, telah diketahui yang diam-diam mengikutinya,
termasuk Sekte Jubah Putih, dan keluarga pertama bangsawan, keluarga Huangpu di wilayah selatan. Selain itu, ada dua kekuatan misterius. Dewi Bailey sedikit mengernyit, kekuatan misterius. Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya, aku tidak tahu siapa itu, tetapi hamba percaya bahwa itu mungkin bukan kekuatan Star Territory Wei Yang." Dewi Bailey berkata, "Tidak bisa diselidiki." Pria itu menggelengkan kepalanya, "Itu benar-benar tidak mungkin, bahkan saat Tetua Li hadir sendiri, dia tidak dapat menemukan keberadaan pihak lain." Mendengar ini, Dewi Bailey mengerutkan kening dalam-dalam. Tetua Li, itulah keberadaan di luar alam suci. Pada saat ini, pria itu berkata lagi, "Aku tidak tahu mengapa mereka tidak bergerak, mereka hanya bersembunyi di kegelapan." Dewi Bailey bangkit dan melihat ke ujung langit di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Mereka menunggunya meninggalkan kota Weiyang dan meninggalkan lingkungan pengaruh kota Weiyang. Aku khawatir kepergiannya kali ini tidak akan bisa mencapai kota pengubur langit." Bersambung.